dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, Saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, Saudara NK selaku PLT Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, Bapak Ahmad Taufik Hussein, rekan-rekan jurnalis sekalian. Pada akan menyampaikan rilis atau konferensi pers kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 sampai dengan 2025. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Nurul Gufron. Waktu dan tempat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Sebelumnya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan kesetiaannya pada teman-teman media yang masih menunggu hingga dini hari pada tanggal 4 Desember 2024 ini. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa KPK sesungguhnya bersedih karena asumsinya, kami mengatakan dulu bahwa asumsinya bahwa korupsi itu mungkin terjadi karena besarnya kos politik untuk menduduki jabatan-jabatan kepala daerah. Tetapi kenyataannya ini adalah pejabat yang ditunjuk yang tidak memerlukan proses politik sehingga asumsinya tidak berbiaya, tapi efeknya sama. Ini menjadi pertanyaan dan kerisauan kita semua untuk kita jawab ke depan. Selanjutnya baru kami akan sampaikan pointers tentang kasus yang akan kami sampaikan, yaitu dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Pada hari ini Jakarta tanggal 4 Desember 2000 menyampaikan update informasi mengenai kegiatan penangkapan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 tahun 2025 sebagaimana telah kami infokan sebelumnya sejak semalam ya. Bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024 untuk kepentingan Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru dan Saudara IPN selaku sekretaris daerah pemerintah Kota Pekanbaru dan juga Saudara NK selaku PLT Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dibantu staf PLT bagian umum yaitu Saudara MU dan Saudara TS. Diduga mencatat uang keluar maupun uang masuk terkait pemotongan anggaran GU. Saudara NK juga berperan melakukan penyetoran uang kepada Saudara RM dan Saudara IPN melalui ajudan PJ Wali Kota Pekanbaru. Bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran makan minum tahun anggaran APBD 2024. Dari penambahan ini diduga PJ Wali Kota menerima jatah uang sebesar 2,5 miliar. Adapun kronologi pengamanan para pihak yang dilakukan oleh tim KPK adalah sebagai berikut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK mendapatkan sejumlah indikasi adanya tindak pidana korupsi. Di antaranya bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 jam 4 sore, KPK mendapatkan informasi bahwa Saudara NV
selaku PLT Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Baru akan menghancurkan tanda bukti transfer sejumlah 300 juta kepada putra dari saudara NRP kepada anaknya saudara NRP. Diketahui transfer tersebut dilakukan oleh saudara RS yang merupakan staf bagian umum atas perintah saudara NK. KPK selanjutnya mengamankan saudara NK bersama dengan drivernya yang mendampinginya berkegiatan, yaitu saudara DM, pada sekitar pukul 18.00 di rumah kediaman saudara NK di wilayah Kota Pekanbaru, Riau, serta diamankan barang berupa uang tunai sejumlah 1 miliar di dalam sebuah tas ransel. Selanjutnya tim KPK mengamankan saudara RM selaku PJ Wali Kota Pekanbaru bersama 2 ajudannya, yaitu saudara NAT dan saudara AD atau alias UT, dan juga saudara MRM alias saudara AD di rumah dinas wali kota, serta diamankan berupa uang sejumlah kurang lebih 1,390 miliar yang diberikan saudara NK kepada saudara RM di rumah dinas wali kota. Pada sekitar pukul 20.30, saudara RM meminta istrinya, yaitu saudara AOA, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah 2 miliar dalam tas kepada tim KPK yang mendatanginya di rumah pribadinya di Jakarta. Pada sekitar pukul 20.32, saudara IPN selaku Sekda Kota Pekanbaru diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru. Ditemukan uang tunai kurang lebih sejumlah 830 juta di rumah yang diterima dari saudara NK. Berdasarkan pengakuan dari saudari IPN, secara keseluruhan uang yang diterima dari saudara NK sejumlah 1 miliar, namun sebesar 150 juta sudah diberikan saudara IPN kepada saudara YL, Kadishub Kota Pekanbaru, dan 20 juta kepada wartawan. Selanjutnya, pada pukul 21.00, saudara NRP yang merupakan anak dari saudara NK diamankan di kosnya di Casa Tebet Mas Indah. Karena pada rekeningnya saudara NRP tersebut terdapat saldo rekening miliknya sebesar 375.467.141 rupiah, yang sejumlah 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh saudara RS atas perintah saudara NK pada tanggal 2 Desember 2024. Selanjutnya pada pukul 21.30, tim KPK tiba di kantor Wali Kota Pekanbaru dan melakukan pemasangan KPK lain di beberapa ruang di gedung kantor Wali Kota, yaitu di ruang bagian umum, ruangan saudara SW selaku bendahara pengeluaran, ruang Sekda, ruang Wali Kota, ruang bendahara di kantor BBKAD gedung B3 Komplek Pemkot. Pada sekitar pukul 23.00, saudara MU, saudara TS, dan saudara RS yang merupakan staf pada bagian umum datang menemui tim KPK di kantor Wali Kota Pekanbaru. Kemudian pada sekitar pukul 23.30, saudara NK meminta kakaknya yang bernama FC untuk menyerahkan uang tunai sejumlah 1 miliar yang ada di rumah di Pekanbaru kepada tim KPK. Pada sekitar pukul 00.50, tanggal 3 Desember 2024, SW selaku bendahara pengeluaran tiba di kantor Pemkot Pekanbaru menemui tim KPK. Dan pada pukul 2.43 tanggal 3 Desember 2024, tim mengamankan uang sejumlah 100 juta dari saudara NA atau saudara UT di rumah dinas PJ
dan juga mengamankan uang tersebut yang berasal dari pencairan TU yang diberikan oleh saudara NK pada tanggal 29 November 2024. Selanjutnya pada pukul 10 tanggal 3 2024, tim menuju rumah saudara AN atau saudara U tersebut di Ragunan untuk mengamankan sekurang-kurangnya uang sejumlah 200 juta yang masih tersimpan di saudara AN atau saudara UT tersebut yang merupakan uang dari saudara NK. Dari rangkaian tersebut, tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar 6.820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, saudara NK selaku PLT Kabag Umum Setda kota Pekanbaru. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20 2001 Yungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Juga dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan. Selanjutnya KPK akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. Jadi modusnya ini adalah pemotongan dari uang ganti UG dalam peruntukan yang banyak adalah uang makan dan uang minum di bagian umum Setda pemerintah kota Pekanbaru. KPK akan masih terus mendalami dan melakukan pengembangan penyidikan perkara ini, termasuk kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan juga mungkin menerima aliran uangnya. Sekali lagi, KPK sangat ironi, bersedih, karena di Provinsi Riau ini mungkin sudah yang kelima. Juga mungkin seperti Anda ketahui di Bengkulu kemarin itu sudah yang ketiga. Jadi hampir berulang-berulang, tetapi kita masih belum menemukan obat yang jos untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi ke depan tidak akan ada lagi OTT pada pemerintah daerah yang terus berulang. Mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir untuk Riau, untuk di Pekanbaru adanya OTT kembali. Karena sesungguhnya KPK berharap Indonesia tidak ada korupsi. Gitu. Dengan cara-cara yang dilakukan dengan pendidikan, dengan cegah maupun pendidikan, itu semua adalah strategi-strategi kita semua untuk memberantas korupsi. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi update berita sebagaimana telah kami sampaikan semalam bahwa kami masih memeriksa dan hari ini baru kami update tentang status dan juga tersangka serta alat bukti berapa uangnya yang nanti akan ditunjukkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tesa.